Ternyata Barada Eliezer atau Baradae tidak merasa takut untuk bertatapan dengan Ferdy Sambo pada rekonstruksi Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kemarin pengacara Baradae Roni Talapesi memastikan Baradae tak gentar bertemu dengan Ferdy Sambo dan tersangka lain, kata Roni. Baradae yang merupakan Justice Collaborator, JC, memastikan melakukan pendampingan dalam proses rekonstruksi. Lalu kenapa ketika adegan rekonstruksi Baradae bertemu Ferdy Sambo dipakai peran pengganti? Simak pengakuan Baradae. Terungkap bahwa Baradae sempat marah dalam proses rekonstruksi di 3 lokasi, yakni di rumah Magelang, rumah pribadi dan rumah dinas atau TKP pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemarahan Baradae itu ternyata disebabkan para tersangka lain termasuk Ferdy Sambo dianggapnya melakukan adegan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga beberapa kali Baradae menolak memperagakan adegan menurut versi para tersangka lain, juga versi Ferdy Sambo. Ia hanya mau melakukan adegan reka ulang yang menurutnya sesuai dengan fakta atau kejadian sesungguhnya. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Susila Ningtyas dalam tayangan iNews TV Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Jadi sempat awal-awal ketika ada proses penolakan adegan yang tadi saya sampaikan itu, Baradae sempat marah. Dia marah tapi ya emosi sesaat setelah itu selesai karena dia baru memahami bahwa memang masing-masing tersangka itu punya pikiran dan ingatan masing-masing, jadi nggak bisa memaksakan karena mereka punya versi masing-masing dan ingatannya berbeda-beda, beber Susila Ningtyas. Namun selanjutnya, kata Susila Ningtyas, kemarahan Baradae bisa diredakan pihaknya dan diberikan pemahaman. Jika memang adegan tidak sesuai menurut Baradae, kata Susila Ningtyas, Baradae menolak memperagakannya dan dilakukan pemeran pengganti. Sebenarnya Baradae ini semangat sekali untuk mengungkapkan kejujuran dan fakta, makanya kemarin itu dia mau hadir secara langsung menjalani rekonstruksi meski sempat marah. Sama dengan 0.4S lebih besar dari saat ini, emosinya stabil dan dia tetap pada keterangannya sebelumnya, kata Susila Ningtyas. Di mana menurut Baradae, ia hanya diperintahkan saja oleh Ferdy Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan tidak tahu soal perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka lain. Dalam rekonstruksi, kata Susila Ningtyas, Baradae mencoba menerima jika para tersangka lain melakukan adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau kejadian sesungguhnya. Tapi ada hal-hal krusial yang memang menurut Baradae enggak seperti itu kejadiannya. Jadi ada hal yang sangat substantif dan dia tetap pada kesaksian dia yang sebelumnya atau keterangan dia sebelumnya. Meski sempat marah dengan adanya reka adegan yang menurut dia ini tidak sesuai pada saat kejadian, dia tetap kepada keterangan dia semula, ujarnya. Jadi dia tidak mau mengubah keterangan dan dia tetap dengan keterangan dan kesaksian sebelumnya saat rekonstruksi itu, kata Susila Ningtyas. Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan terdapat 2 pengakuan berbeda soal penembakan Brigadir Yosua, yakni menurut versi Baradae dan versi Ferdy Sambo. Perbedaan pengakuan Baradae dan Ferdy Sambo membuat reka adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J akhirnya dibagi 2 versi, diperagakan dalam 2 versi. Baradae harus menggunakan pemeran pengganti ketika menembak Brigadir J sesuai keterangan Ferdy Sambo dan juga sebaliknya. Ia dalam konfrontir mereka ada beberapa pihak yang menolak, terutama dari FS yang menolak. Kalau dia menolak berarti kita pakai pemeran pengganti, kata Andi Rian. Ia mencontohkan perbedaan keterangan antaranya terkait posisi Baradae saat penembakan Brigadir J. Menurut FS, dia di kiri, tapi menurut Re dia di kanan. Kalau mereka tidak sepakat, kita harus menggunakan pemeran pengganti, ujarnya. Pengakuan Baradae dan Ferdy Sambo yang berbeda, kata dia, bakal diuji di persidangan. Keterangan Re dan FS ada yang tidak sesuai, silahkan masing-masing mempertahankan. Nanti kita faktakan di pengadilan dan diuji di sana, kata Andi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.